Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Arya Duta Pratama, ada Elda, ada Kristanus Duding, dan ada Markus Sem, serta ada saya sendiri, Tio Asis Riko. Di sini kami akan membawakan materi dari bab 3, yaitu teori konseling rasional emotif behavior therapy. Yang pertama ada tujuan. Setelah membaca modul ini diharapkan pembaca mampu memahami konsep-konsep teoritik konseling RIP untuk menganalisis persoalan konseling serta menyelenggarakan kegiatan konseling dengan menggunakan teori konseling RIP secara efektif. Nah, berikutnya di sini ada bagian B, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dari modul ini ditandai dengan kemampuan pembaca untuk yang pertama mendeskripsikan hakikat manusia menurut teori konseling RIP. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman atas konsep-konsep kunci konseling RIP. Yang ketiga, menjelaskan asumsi diagnosis masalah klien sebagai strategi dasar intervensi konseling. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan proses konseling dengan teori RIP. Yang kelima, mendeskripsikan peran konselor dalam konseling RIP. Yang keenam, memberikan evaluasi kritis terhadap konseling RIP. Yang ketujuh, mampu menunjukkan keterbatasan dan keunggulan teori konseling RIP. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arya Duta. C. Uraian materi teori konseling rasional emotif behavior therapy. Penyebab munculnya teori-teori konseling dan psikoterapi baru adalah ketidakpuasan dengan teori-teori terdahulu dan perkembangan psikososial masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, teori konseling dan psikoterapi behavior yang semula sangat kaku dalam perkembangannya mengadopsi teori kognitif. Sebaliknya, teori konseling dan psikoterapi kognitif, teori rasional emotifnya, Albert Ellis misalnya, diperluas dengan mengakomodasi prinsip-prinsip dan metode behavior sehingga kini namanya bukan lagi rasional emotif terapi atau disingkat RET, melainkan berubah menjadi RABT. Asumsi dasar RABT adalah bahwa orang-orang ikut berkontribusi atas problem psikologis yang mereka alami, termasuk simptom-simptom spesifik yang mereka alami, melalui caranya menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dan situasi-situasi yang mereka alami. RABT secara konsisten memberi penekanan pada ketiga modalitas, yaitu kognisi, emosi, dan perilaku berinteraksi secara signifikan dan memiliki hubungan sebab akibat. Albert Ellis, pendiri RABT, berpendapat bahwa pendekatan psikoanalitik kadang sangat tidak efisien karena orang yang menjalani konseling dan psikoterapi psikoanalitik memburuk alih-alih membaik. Ia memulai dengan mendorong klien untuk mengerjakan sesuatu yang paling ditakuti untuk dia kerjakan. Secara bertahap, Ellis menjadi terapis yang eklektik dan aktif serta direktif. RABT berkembang menjadi pendekatan konseling dan psikoterapi yang memberikan kepada klien tools untuk menstruktur ulang pada pemikiran dan perilakunya. Selanjutnya, meski RABT dianggap sebagai bapak dan pendekatan kognitif behavior, Ellis mengakui bahwa pendiriannya didasari oleh pemikiran Yunani, khususnya filsuf Epictetus, yang mengatakan bahwa orang terganggu bukan oleh peristiwa yang dialami, melainkan oleh pandangan yang diberikan terhadap peristiwa tersebut. Hipotesis dasar RABT adalah bahwa emosi kita berakar terutama pada keyakinan kita, penilaian interpretasi, dan reaksi-reaksi situasi kehidupan kita melalui proses terapeutik. Klien belajar skill yang menjadi alat untuk mengidentifikasi dan mendisput keyakinan-keyakinan irasional yang telah diperoleh dan dibangun sendiri dan dipertahankan melalui indoktrinasi diri. Klien belajar bagaimana mengganti cara berpikir yang tidak efektif dengan kognisi yang efektif dan rasional yang pada gilirannya mereka berubah menjadi emosional mereka terhadap situasi yang mereka hadapi. Konseling psikoterapi RBT lebih difokuskan pada kerja berpikir dan bertindak ketimbang pada ekspresi perasaan-perasaan, tapi dipandang sebagai proses pendidikan.
berfungsi terapis dalam banyak cara menyerupai guru, khususnya dalam mengkolaborasi dengan klien dalam pemberian tugas rumah atau PR, serta dalam strategi mengerjakan berpikir lurus sebagai lawan dari berpikir bengkok, dan klien adalah pembelajar mempraktikkan skill baru yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 2. Konsep dasar. A. Pandangan tentang hakikat manusia. Konseling LABT didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi berpikir rasional atau lurus dan potensi berpikir irasional atau bengkok. Orang memiliki predisposisi untuk pemilihan diri, bahagia, berpikir, dan verbalisasi, mencinta, komunikasi dengan orang lain, dan pertumbuhan serta aktualisasi diri. B. Konsep kunci. Pandangan tentang gangguan emosional. LABT didasarkan pada premis bahwa meskipun kita mula-mula belajar keyakinan-keyakinan irasional dari figur signifikan selama masa kanak-kanak, kita menciptakan dogma irasional oleh diri kita sendiri. Kita mengerjakan hal tersebut dengan cara secara aktif memperkuat pemikiran yang merugikan diri melalui proses sugesti diri dan repetisi diri serta melakukan tindakan yang dilakukan. Ellis berpendapat bahwa orang tidak membutuhkan untuk diterima dan dicintai, meskipun hal itu sangat diharapkan. Terapis mengajak klien bagaimana merasa tidak depresi meskipun mereka tidak diterima dan tidak dicintai oleh figur signifikan. LABT membantu orang menemukan cara mengatasi perasaan negatif. Ellis mengemukakan bahwa menyalahkan merupakan inti dari kebanyakan gangguan emosional. Oleh karena itu, untuk keluar dari gangguan neurosis atau gangguan kepribadian, seharusnya kita menghentikan menyalahkan diri sendiri serta dari menyalahkan orang lain. Ellis berhipotesis orang harus memiliki 3 keyakinan irasional dasar yang menjadi akar terjadinya permasalahan, yaitu A. Saya harus bekerja baik dan memperoleh persetujuan orang lain atas hasil kerja saya. Jika tidak, berarti saya tidak bagus. B. Orang lain harus memperlakukan saya dengan baik, adil, dan manis, dan dengan cara yang tepat, seperti yang saya diinginkan. Jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak baik dan mereka layak untuk dikutuk dan dihukum. C. Saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan, dan saya harus tidak mengalami apa yang tidak saya inginkan. Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, maka hal itu adalah sangat buruk dan saya tidak bisa menerimanya. 2. Kerangka kerja ABC. Kerangka kerja model ABC merupakan hal sentral dalam teori dan praksis konseling LABT. Model ini memperkirakan alat yang berharga untuk memahami perasaan-perasaan klien, pemikiran, event, atau kejadian dan perilaku. Komponen A adalah keberadaan dari fakta, sebuah peristiwa yang membangkitkan atau perilaku individu. B adalah keyakinan yang individu buat terkait komponen A. Komponen C adalah konsekuensi emosional atau konsekuensi behavior atau reaksi individu. Reaksi dapat berupa reaksi sehat atau reaksi tidak sehat. Komponen A tidak menyebabkan komponen C, melainkan komponen B yang menyebabkan komponen C. Contoh kasus: seseorang gagal masuk PTN diinginkan menjadi depresi. Gagal masuk PTN bukan hal yang membuat dia depresi, melainkan harapan yang ia buat terkait ia masuk PTN yang ia inginkan. Jika diuraikan menggunakan kerangka Ellis ABC, komponen A adalah peristiwa gagal diterima di PTN. Komponen B adalah gagal dalam masuk PTN, adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Komponen C adalah hal yang tidak ia inginkan, ternyata telah terjadi, dan itu berarti kiamat baginya, maka ia mengalami depresi. Setelah komponen A, B, dan C, Ellis menambahkan komponen D, yang berarti membantah. Pada dasarnya, D adalah aplikasi dari metode membantu klien menentang keyakinan irasional mereka. Terdapat 3 komponen dari proses membantah: detecting, debating, dan discriminating.
Pertama, klien harus mendeteksi keyakinan irasional mengharuskan dalam diri. Kedua, klien diajarkan mendebat keyakinan yang tidak sehat dengan belajar mempertanyakan secara logis dan secara empiris serta mengajukan argumen. Ketiga, klien belajar membedakan keyakinan irasional dan keyakinan rasional. Proses konseling. A. Tujuan konseling. Menurut Ellis, kita memiliki tendensi yang kuat untuk menilai tindakan dan perilaku kita sebagai baik atau buruk, sebagai berharga atau tidak berharga, tetapi juga menilai diri kita sebagai pribadi secara keseluruhan berdasarkan performansi kita itu. Penilaian ini membentuk dasar-dasar gangguan emosi kita. Tujuan umum terapi kognitif behavior adalah mengajarkan bagaimana menerima diri mereka meskipun mereka tidak sempurna. Konseling REBT diarahkan untuk meminimalisasi gangguan emosional klien dan perilaku merugikan diri sendiri melalui perolehan filosofis hidup yang lebih realistik dan dapat dikerjakan. Tugas konselor adalah membantu klien membedakan antara tujuan realistik dengan tujuan tidak realistik, dan tujuan yang merugikan diri dengan tujuan yang meningkatkan diri. Ellis menyatakan bahwa dua tujuan utama REBT adalah membantu klien dalam proses mencapai penerimaan diri tanpa syarat dan penerimaan orang lain tanpa syarat, dan untuk melihat bagaimana kedua hal tersebut saling berkaitan. Sebagai klien menjadi lebih mampu menerima diri mereka sendiri, mereka menjadi lebih menerima orang lain tanpa syarat. B. Peran dan fungsi konselor. Konselor punya tugas khusus. Pada tahap pertama adalah menunjukkan kepada klien bagaimana mereka memasukkan pikiran-pikiran yang mengharuskan. Tugas konselor pada tahap kedua adalah mendemonstrasikan bagaimana klien memelihara gangguan emosional mereka dengan terus-menerus berpikir secara tidak logis dan tidak realistik. Dengan kata lain, oleh karena klien memelihara indoktrinasi ulang atas diri mereka, mereka memiliki tanggung jawab atas problem kepribadian mereka. Untuk memperoleh lebih lanjut dari pemikiran irasional, terapi melangkah ke tahap 3. Membantu klien memodifikasi pikiran mereka dan meminimalisasi gagasan irasional mereka. Meski tidak mungkin dapat mengeliminasi tendensi untuk berpikir secara irasional, kita dapat mereduksi frekuensinya. Tahap keempat, menantang klien untuk mengembangkan yang rasional tentang hidup sehingga di masa depan mereka dapat menghindari kemungkinan menjadi korban atas keyakinan-keyakinan irasional lain. Prosedur dan teknik konseling. A. Prosedur konseling REBT merupakan konseling multimodal dan integratif. Dimulai dengan mengeksplorasi perasaan klien yang terdistorsi dan secara intens. Mengeksplorasi perasaan tersebut dalam kaitannya dengan pemikiran dan tingkah laku. Metode, prosedur, dan teknik konseling dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu metode kognitif, metode emotif, dan metode behavioral. Metode kognitif. 1. Membantah keyakinan irasional. Metode kognitif yang paling umum dari REBT adalah konselor secara aktif membantah keyakinan irasional. Klien mengajari klien bagaimana untuk mengerjakan hal tersebut oleh klien sendiri. 2. Mengerjakan tugas rumah. Klien dalam konseling REBT diharapkan membuat daftar atas problem mereka, mencari keyakinan absolut, dan membantah keyakinan tersebut. 3. Mengubah bahasa orang. Keyakinan irasional. Klien tampil dalam bahasa yang digunakan, maka mengubah bahasa pada hakikatnya adalah mengubah kognitifnya. Klien mengganti kalimat yang menggambarkan keputusan dengan pertanyaan baru yang membuatnya berpikir dan bertindak dalam cara yang berbeda. Metode emotif. 1. Teknik
ini dirancang untuk menetapkan pola respon emosional yang baru. Klien membayangkan diri mereka berpikir, merasa, dan tidak secara pasti apa yang ingin mereka pikirkan, rasakan, dan bertindak dalam kehidupan nyata. Humor REBT memandang bahwa gangguan emosional sering diakibatkan dari terlalu serius. Humor mengandung dua keuntungan, kognitif dan emosional, dalam bahwa perubahan. Role playing, bermain peran memiliki komponen kognitif, emotif, dan behavioral, dan konselor sering memutuskan untuk menunjukkan kepada klien apa yang mereka ceritakan untuk menciptakan gangguan mereka dan apa yang dapat mereka kerjakan untuk mengubah perasaan tidak sehat menjadi sehat. 5. Keterbatasan dan keunggulan. A. Keterbatasan. Yang pertama, konseling REBT bekerja dengan fokus pada kerja kognitif. Ini berarti bahwa konseling REBT akan efektif bagi konselor yang memiliki daya atau kemampuan berpikir kritis, yang dengannya mampu menangkap pemikiran irasional klien, serta mampu membantu klien membantah pemikiran irasional. Yang kedua, terkait poin nomor 1 di atas, konseling REBT tidak cocok untuk klien anak-anak karena kemampuan berpikir logisnya masih lemah. B. Keunggulan. Yang pertama, konseling REBT merupakan pendekatan konseling yang komprehensif dan integratif yang menekankan pada berpikir, menilai, membuat keputusan, dan bertindak. Yang kedua, konsep-konsep teori konseling REBT memiliki koherensi yang tinggi dengan kondisi praktis kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan siswa-siswa di sekolah. F. Rangkuman. REBT merupakan pendekatan konseling komprehensif dan negatif, menekankan pada berpikir, mempertimbangkan, memutuskan, dan bertindak. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa terhadap saling hubungan antara berpikir, merasa, dan bertindak. Konseling dimulai dengan mengungkapkan problem perilaku dan emosional klien, dan membantah pemikiran-pemikiran yang mendasarinya. Terapis REBT merupakan pendekatan kreatif dan direktif, mengajari klien, memberi sugesti, mempersuasi, memberi tugas rumah, menantang klien untuk mengganti keyakinan irasional dengan keyakinan rasional. Terapis mendemonstrasikan bagaimana dan mengapa keyakinan-keyakinan yang tidak sehat menyebabkan timbulnya emosi dan perilaku negatif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih.